Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir di mana Lloyd melihat dirinya dan banyak orang yang mati karena wabah kolera menggunakan ending spoiler. Lloyd pun langsung bertindak cepat. Dia memerintahkan pekerjaannya untuk membuat gorong-gorong untuk jalur kotoran. Namun terdapat suatu masalah di mana Lloyd harus menyingkirkan lumpur hasil dari sanitasi. Dan satu-satunya cara adalah dengan membakar lumpur itu dengan panas yang intens. Namun hal ini terlalu beresiko, jadi Lloyd akan mencari budak baru untuk tugas ini. Lloyd pun lalu menemui Pak Tua Dwarf untuk membuat armor dari getah pohon Elensia. Lloyd berencana untuk menangkap seekor naga. Scene lalu berpindah ke suatu tempat yang berada jauh di dalam pegunungan timur. Di dalam suatu gua, di sana terdapatlah sang naga yang sedang duduk di atas tumpukan batu permata. Naga itu sangat kesal karena dari banyaknya batu permata yang ia punya, tak ada satupun yang berhasil dia haluskan untuk menjadi perhiasan. Naga itu berkata bahwa dia sangat ingin menikah. Dia lalu menyalahkan tangannya yang hanya bisa membuat kehancuran. Naga itu bergumam bahwa dia harus membuat permata yang bagus dan lezat, jadi dia bisa memberikan permata itu kepada anaknya nanti. Hanya setelah itu dia akan dianggap menjadi naga jantan yang kompeten. Tapi dia sangat bagus untuk menghancurkan sesuatu, dan hal ini sangat ia benci. Saat dulu, membuat permata tidaklah sesusah sekarang, karena mereka tinggal menghancurkan kastil milik manusia dan mencuri permatanya, atau menyekap dwarf untuk mempekerjakan mereka. Namun suatu hari, sang pemimpin ras naga menikah dengan wanita dari ras manusia. Lalu sang Raja Naga mendeklarasikan bahwa semua naga dilarang untuk menjarah atau mengancam ras lain. Semua naga harus kembali ke sarang mereka dan membuat permatanya sendiri. Naga merah itu pun menjadi kesal karena gagal melulu. Dia lalu berkata bahwa generasi tua lebih enak karena saat peraturan ini dibuat, para naga itu mempunyai bertonton permata hasil menjarah dan mengancam. Namun generasi yang sekarang harus bersusah payah melakukan ini. Lalu datanglah Lloyd yang menggunakan full armor. Dia berkata bahwa dia merasa empati kepada naga itu. Lloyd menambahkan bahwa generasi tua memang seperti itu sifatnya, memang kampret. Namun saat melihat keberadaan Lloyd, naga itu pun bersiap untuk melancarkan semburan apinya. Dia bertanya bagaimana Lloyd bisa memasuki sarangnya, padahal dia sudah memasang begitu banyak jebakan. Dengan santai Lloyd berkata bahwa mereka datang kemari untuk bicara baik-baik, dan untuk masalah trapnya, Lloyd telah menonaktifkannya. Lloyd lalu memanggil nama naga itu, yaitu Solitas. Lloyd berkata bahwa dia mempunyai proposal yang bagus untuknya. Namun Solitas lalu menyemburkan nafas apinya kepada Lloyd dan Xavier tanpa memperdulikan perkataan Lloyd. Solitas lalu murka. Dia berkata, karena manusialah dia jadi tidak bisa menikah. Masih santai-santai, Lloyd lalu berkata bahwa dia sudah menebak hal ini karena Solitas tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Lalu Xavier pun bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, apa rencananya. Lloyd lalu berkata kepada Xavier bahwa dia sudah memberitahu rencananya tadi. Xavier pun sontak kebingungan. Dia bertanya kapan Lloyd memberitahunya. Lloyd berkata bahwa rencananya adalah Xavier harus mengalahkan naga itu. Xavier berkata bahwa itu bukanlah rencananya dan naganya nggak dianggap sama sekali. Xavier lalu meminta Lloyd untuk berhenti bercanda dan cepat memberitahu apa yang harus dia lakukan. Xavier menambahkan bahwa dia mengikuti Lloyd sampai ke sini karena dia mempercayai rencananya Lloyd. Dengan tanpa dosa, Lloyd berkata bahwa langkah pertama Xavier harus melawan naga itu, dan langkah kedua Xavier harus mengalahkan naganya. Dan dengan sangat membagongkan, Lloyd lalu mendorong Xavier dari tempat persembunyian mereka. Solitas pun terkejut saat melihat Xavier masih baik-baik saja setelah terkena serangannya. Solitas berpikir mungkin Xavier bisa bertahan karena armor goblok yang dia pakai. Solitas lalu ngamuk. Dia berkata bahwa jika api tidak berhasil, dia akan menggeprek Xavier saja. Dan tak lupa, Lloyd pun memberikan semangat kepada Xavier. Xavier pun tidak mempunyai pilihan lain. Saat cakar dari Solitas hampir mengenai Xavier, Xavier dengan sigap lalu menghindari serangan Solitas. Solitas pun ngamuk dan terus menyerang Xavier. Namun dengan sangat lincah, Xavier dapat terus menghindari serangan Solitas. Solitas pun menjadi tambah murka karena dia memiliki banyak pikiran, dan sekarang dia harus melawan dua manusia kampret. Sontak Xavier pun terkejut melihat tingkah dari naga itu. Sementara itu, Lloyd terus mengawasi jalannya pertempuran. Lloyd lalu berkata, di novel, Xavier memang harus berusaha sangat keras untuk melawan naga itu. Namun Xavier tetaplah menang. Kekuatan Xavier saat itu hanyalah di level Master Pedang Newbie. Dia hanya sedikit lebih kuat dari Ratu Magento dan Sir Kael. Tapi sekarang bahkan Xavier jauh lebih kuat daripada Master Pedang rata-rata. Xavier sekarang sudah menjadi Master Pedang tingkat atas. Jadi tidak mungkin Xavier akan terluka melawan seekor naga muda.
Si Solitas pun menjadi sangat terkejut karena melihat Xavier bisa melompat di udara. Di sini, Xavier ternyata menggunakan mana sebagai pijakannya agar bisa bergerak lebih cepat di udara. Lloyd pun juga menyadari skill Xavier ini. Lloyd lalu bergumam bahwa protagonis pasti bisa melakukan apapun. Dan nampak Solitas yang sangat kebingungan melihat pergerakan Xavier yang satset di udara. Xavier lalu bergumam, walaupun naga ini masih muda, namun dialah tetap makhluk terkuat di dunia ini. Xavier pasti akan kesulitan untuk membuat damage yang besar kepada naga itu. Xavier lalu mengumpulkan mana dengan jumlah yang sangat besar, lalu menyalurkannya kepada pedang auranya. Xavier pun lalu melepaskan serangannya bernama Aura Blast. Serangan itu pun lalu meluncur dengan sangat cepat menuju Solitas. Dan slut, serangan dari Xavier itu berhasil mengenai Solitas. Ya, walaupun cuma setitik. Solitas pun sangat terkejut mengetahui dadanya berlubang. Dia pun lalu merengek dan menangis. Naga itu berkata bahwa ini sangat menyakitkan. Ya, samalah kayak disengat lebah, ngeri-ngeri sedap. Xavier lalu akan melanjutkan serangannya, namun si Solitas meminta Xavier untuk berhenti sejenak. Lloyd lalu membayangkan Xavier di mata Solitas yang sekarang ini takut kepada Xavier. Lloyd mengibaratkan Xavier seperti kecoa dan Solitas adalah manusia. Saat kecoa di tanah, maka manusia tidak akan takut kepadanya dan akan menyemprotkan cairan pembasmi serangga. Namun saat kecoa itu mulai kesal, kecoa itu akan mulai terbang di sekitar manusia dan manusia itu pun akan menjadi sangat panik. Dan finalnya kecoa itu akan memberikan serangan balasan dan semua orang tahu bagaimana menyeramkannya itu. Seperti itulah Xavier di mata Solitas sekarang, dah kayak kecoa terbang. Solitas pun menjadi sangat ketakutan melihat Xavier menghampirinya. Solitas pun meminta Xavier untuk berhenti. Dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang harus dia sampaikan. Xavier pun sontak berhenti dan menjadi penasaran. Namun dengan tiba-tiba, Solitas lalu melakukan serangan untuk menggeprek Xavier. Namun saat dia mengangkat tangannya, Xavier sudah tidak ada di sana. Dan ternyata Xavier sudah berada di belakang Solitas dan siap melakukan serangan. Solitas pun menjadi ketar-ketir merasakan keberadaan Xavier. Dan cerot, Xavier pun melepaskan serangannya lagi dan itu berhasil membuat Solitas berteriak kesakitan. Xavier terus melakukan sengatannya kepada Solitas dari segala arah dan itu membuat Solitas menjadi sangat kesakitan. Dan dengan sangat santai, Lloyd melihat sebuah kejadian itu. Lloyd lalu bergumam bahwa semua berjalan sesuai rencananya dan sudah terlihat jelas apa yang akan dilakukan Solitas selanjutnya. Solitas lalu mengeluarkan asap dari mulutnya untuk mengalihkan perhatian. Dan apa yang akan kalian lakukan jika diserang oleh kecoa terbang? Ya, kabur solusinya. Solitas lalu merubah bentuknya menjadi seorang manusia dan dia pun langsung kabur sambil menangis. Dia berpikir bahwa Xavier tidak akan bisa menemukan keberadaannya dalam wujud ini. Si Solitas pun akan menggunakan sihir teleport untuk kabur dari sini. Namun saat dia mengaktifkan sihir itu, terdapat sebuah sambaran petir yang langsung menghantamnya. Dan ternyata itu karena salahnya sendiri. Dia dulu memasang trap untuk sihir teleportasi, namun sekarang malah kena dia sendiri. Memang naga goblok. Lalu nampaklah Lloyd yang menghampiri Solitas. Lloyd lalu memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan kepada Solitas. Solitas pun mencoba ngeles. Dia berkata bahwa dia bukanlah seekor naga. Namun Lloyd hanya bisa tersenyum mendengar perkataan si Solitas. Kadal kok mau dikadalin? Gak bisa lah. Lalu dari belakang, Solitas terdapat Xavier yang mengendap-endap dan akan menyerangnya. Xavier pun lalu melepaskan serangan pedang aura kepada Solitas. Solitas pun lalu berteriak kesakitan, kayak gini. Lloyd lalu berkata bahwa manusia tidak akan berteriak seperti itu jika terkena serangan pedang aura. Sambil menangis, Solitas selalu bertanya, siapa sebenarnya Lloyd dan Xavier? Mengapa mereka melakukan ini kepadanya? Dia ingin tahu alasannya. Lloyd lalu tersenyum dengan ramah, lalu berkata bahwa dia sudah mengatakannya tadi. Dia datang kemari untuk bicara baik-baik dan menawarkan ide yang cukup bagus. Sambil menangis, Solitas berkata, jika mereka mau bicara, kenapa mereka harus melakukan ini? Lloyd lalu beralasan bahwa ini semua terjadi karena Solitas mencoba membunuhnya tadi. Jadi Xavier bertindak dengan sigap untuk melindunginya. Solitas pun sedikit melunak dan dia bertanya tentang ide apa yang dimaksudkan Lloyd. Lloyd pun tersenyum licik karena Solitas sudah memangkan umpannya. Di novel, saat Solitas menyerang Last F, di sana diketahui bahwa Solitas memiliki masalah emosi. Sejak saat itu sangat mustahil untuk bicara kepada naga. Lloyd harus menggunakan cara kekerasan. Saat ada orang songong yang semena-mena, maka mereka harus diberi lawan yang jauh lebih kuat agar orang-orang ini kicap. Lloyd lalu bergumam, walaupun dia sudah membuat Solitas tenang, namun tetap saja akan sulit baginya untuk bernegosiasi. Sementara harga dirinya Solitas sebagai naga sudah tercoreng karena kalah dari manusia. Untuk mengatasi hal ini, Lloyd pun lalu berakting dan memarahi Xavier. Lloyd terus memarahi Xavier dan menyudutkannya dan memuji Solitas. Sontak Xavier pun terkejut melihat tingkah Lloyd.
Hal itu pun berhasil membuat Solitas sedikit malu-malu. Lloyd lalu menghukum Xavier dengan distrap. Sontak Xavier pun menjadi kena mental. Lloyd lalu memaksa Xavier untuk mengikuti kata-katanya. Dan dengan sangat terpaksa, Xavier pun mengikuti perintah Lloyd. Dan Xavier pun sangat syok parah. Lloyd lalu bersikap dengan sangat sopan dan ramah kepada Solitas. Biasalah awalnya doang. Lloyd lalu ingin menanyakan sesuatu kepada Solitas, dan Solitas pun mengizinkannya. Awalnya Lloyd tersenyum ramah, namun Lloyd lalu mengubah ekspresinya menjadi membagongkan. Dia bertanya, apakah Solitas ingin menikah? Sambil malu-malu, Solitas pun bertanya, bagaimana Lloyd bisa mengetahui hal ini? Lloyd pun menambahkan, bahwa Solitas sulit kawin karena tidak bisa membuat permata dengan benar. Sontak, Solitas pun menjadi sangat terkejut karena Lloyd juga mengetahui hal ini. Solitas pun bertanya bagaimana Lloyd bisa mengetahui semuanya, bahkan bagaimana Lloyd bisa mengetahui sarang pertamanya. Lloyd pun tak menjawab pertanyaan itu. Lloyd lalu mengalihkan pembicaraannya. Dia berkata bahwa dia dapat membuat Solitas menikah dalam kurun waktu 10 tahun. Sontak Solitas pun menjadi sangat gembira. Dia bertanya apakah hal itu memungkinkan, namun Solitas lalu fokus kembali. Dia bilang bahwa itu bukanlah jawaban dari pertanyaannya. Namun seperti biasa, Lloyd menggunakan skill silat lidahnya. Lloyd bertanya, apakah Solitas tidak senang bisa bercinta dengan naga betina? Solitas pun menjawab bahwa dia senang, namun itu bukanlah jawaban dari pertanyaannya. Lloyd terus menggoda Solitas dengan menggunakan naga betina. Lloyd berkata, apakah Solitas tidak mau melakukan telepati dengan naga betina sebagai pesan cinta? Atau membuat lamban cinta menggunakan ekor mereka di langit? Solitas pun menjadi terkena genjutsu milik Lloyd. Dia pun membayangkan hal-hal yang romantis. Dengan sangat sigap, Lloyd lalu mengeluarkan kontraknya. Lloyd berkata, jika Solitas menandatangani kontrak ini, maka Solitas bisa menikah. Solitas pun mempercayai saja perkataan Lloyd. Lloyd lalu berkata bahwa Solitas hanya perlu menandatanganinya di ujung kalimat. Solitas pun mengikuti semua arahan Lloyd tanpa curiga sama sekali. Dan saat Solitas sudah menandatanganinya, Lloyd pun lalu merubah ekspresinya menjadi 180 derajat. Dengan cepat, Lloyd pun lalu mengambil kontrak itu dari tangan Solitas. Lloyd lalu berkata bahwa dia pernah mendengar perintah dari Raja Naga yang berkata, jika ada naga yang berani menghancurkan kontrak yang mereka buat dengan manusia, maka naga itu akan mati terkena hembusan api dari sang Raja Naga. Solitas selalu mengetahui ini dari hatinya, bahwa dia telah melakukan kontrak dengan Raja Iblis. Sontak Lloyd langsung memasang wajah psikopatnya. Scene lalu berpindah ke wilayah Frontera, di mana semua warga melihat kedatangan Lloyd yang habis berekspedisi. Para warga lalu berkata bahwa Lloyd terus membawa hal gila saat dia kembali. Mereka mengira Lloyd akan membawa seekor naga kali ini. Namun yang dibawa Lloyd kali ini hanyalah seorang anak muda yang kelihatan lusuh. Belum tahu dia cuy. Warga yang lain lalu berkata, bagaimana mungkin Lloyd bisa menangkap seekor naga? Belum tahu dia cuy. Lloyd lalu bergumam, tempat pembakaranku. Bukan, tapi aku mendapatkan nagaku. Ternyata Lloyd membawa Solitas untuk menemui Pak Tua Dwarf. Pak Tua itu sangat terkejut setelah mendengar bahwa yang dibawa Lloyd adalah seekor naga. Lloyd lalu menunjukkan bahwa tubuh dari Solita mengeluarkan asap dari nafas apinya. Sontak Solitas pun menjadi malu akibat ulah Lloyd. Pak Tua itu bertanya kepada Solitas, apakah dia benar-benar sangat payah dalam kerajinan tangan? Dan Solitas pun membenarkan perkataan Pak Tua itu. Lloyd lalu berkata, menurut kontrak yang sudah disetujui, Pak Tua itu hanya perlu mengajari Solita cara untuk membuat permata yang benar. Dan Solita hanya perlu membakar lumpur di dalam gorong-gorong sekali sehari. Solitas pun menjadi kesal. Dia bergumam, dia adalah seekor naga yang agung. Bagaimana bisa dia disuruh untuk membakar tai manusia? Seperti bisa membaca pikiran, Lloyd lalu berkata, memang sulit bagi Solitas untuk menerima fakta bahwa dia harus membersihkan tai manusia. Solitas pun menjadi sangat terkejut dengan perkataan Lloyd yang bisa membaca pikirannya. Lloyd pun melanjutkan perkataannya. Karena itu, dia memberikan sedikit tekanan pada Solitas untuk mendandatangani kontrak itu. Jika tidak, Solitas tidak akan mau mendandatanganinya. Dan Solitas juga akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari cara membuat permata yang benar. Jika itu terjadi, Solitas akan menjadi kesulitan untuk menikah. Benar bukan? Ucap Lloyd sambil memasang ekspresi yang membagongkan. Lloyd lalu menghasut Solitas. Lloyd berkata bahwa kebanggaan itu memang penting. Namun bagaimana jika itu menghalangi jalan untuk menikah? Mana yang lebih akan bernilai? Tanya Lloyd. Solitas pun mulai terhasut perkataan Lloyd. Dia pun mulai memikirkannya. Solitas pun lalu memanggil Pak Tua Dwarf. Dia memanggilnya dengan sebutan guru. Dan Solitas pun meminta Pak Tua itu untuk membimbingnya. Pak Tua itu mulai tertarik karena dia akan menjadi dwarf pertama yang memiliki murid seekor naga. Solitas lalu berkata bahwa memang naga merupakan makhluk yang paling kuat soal kekuatan. Namun Solitas berkata bahwa Pak Tua itu adalah craftsman terbaik di dunia ini.
Dia meminta Pak tua itu untuk membantunya membetulkan tangannya yang terkutuk ini. Melihat kejadian itu, Lloyd lalu bergumam, tidak peduli seberapa gobloknya Solitas, dia tetaplah seekor naga. Dia dengan cepat bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Pak tua itu pun menerima Solitas sebagai muridnya. Tapi Pak tua itu mewanti-wanti Solitas bahwa dia akan mengajarkan Solitas dengan keras dan kasar. Dia lalu bertanya, apakah Solitas akan baik-baik saja dengan itu? Solitas pun berkata bahwa dia akan menerimanya. Setelah itu, Pak tua itu pun ngamuk. Dia berkata, jika Solitas sudah menerimanya, jangan hanya diam saja seperti idiot di sana dan cepat bawakan material yang ia butuhkan. Solitas pun terkejut. Dia bertanya, apakah Pak tua itu bicara padanya? Pak tua itu pun ngegas, ya iyalah cok, memangnya siapa lagi? Blok, kata Pak tua itu. Solitas pun dengan cepat berlari untuk mengambil material yang ia butuhkan untuk membuat permata. Dan Pak tua itu menyuruh Solitas untuk cepat. Lloyd lalu bergumam sambil tersenyum bahwa kontrak ini dapat dicontoh karena menghasilkan keuntungan untuk semua orang, di mana Solitas dapat menukar kebanggaannya dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia ini, sementara Pak tua Cortigus dapat menikmati menjadi satu-satunya yang bisa menyiksa seekor naga di dunia. Dan Lloyd juga mendapatkan pengalaman yang tak ternilai. Dulu Suho atau Lloyd hanya mendapatkan kontrak yang tidak menguntungkan dan tidak ada pilihan lain selain mendandatanganinya. Para atasan yang berpikir bagaimana seseorang sepertinya bisa memiliki pilihan. Scene lalu berpindah kembali ke tempat Lloyd, di mana Pak tua sedang memarahi Solitas yang salah melulu. Lloyd lalu bergumam bahwa hal-hal yang tadi bukanlah kontrak, itu hanyalah kekerasan yang tertulis. Kontrak itu adalah menguntungkan semua pihak. Lalu nampak Pak tua dan Solitas yang terus-terusan membuang batu permata yang gagal. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Lloyd. Lloyd lalu berkata bahwa lebih bagus jika dia mendapatkan lebih banyak keuntungan, sambil Lloyd membawa beberapa batu permata yang berserakan.